The fast-growing demands of digital era motivates us to continue improving the potential of integrated human resources that are capable to support productivity. This vast and rapid development needs an effective and modern learning solution that can keep up with the routines of today's society. A facility that can cope with the limitations of space and time. Station for all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam program tutorial Radio Universitas Terbuka. Senang sekali saya Fatima Eva kembali menjumpai Anda dalam program ini dan saya akan memandu program ini hingga 1 jam ke depan. Bahasan kita kali ini adalah tentang perkembangan manusia, berhubungan dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan kode mata kuliah PAUD 4104 tahun 2022. Untuk teman-teman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Dan sudah hadir pengembang materi kita untuk materi hari ini, yaitu Mbak Erna Yanti Nurwadi yang saat ini hadir di ruang virtualnya UT Radio. Assalamualaikum Mbak Erna, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Eva, alhamdulillah baik. Gimana Mbak Eva, sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan Mbak Erna mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman mahasiswa yang saat ini hadir menyaksikan melalui UT TV. Oh ya, terima kasih Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa program studi PG PAUD FKIP UT. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa bergabung dalam program ini. Tentunya nanti kita akan belajar bareng. Silakan nanti kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh ya Mbak Eva ya? Boleh banget. Oke. Nah ini Eva juga mau ngingetin ya bagi Anda UT listeners dan pemirsa UT TV, kita live di 2 kanal, yaitu melalui UT TV di YouTube dan juga melalui streaming radio di UT Radio. Jadi bagi Anda yang punya tanggapan, pertanyaan, komentar atau ada hal yang ingin di-sharing tadi ya kata Mbak Erna, boleh banget silahkan tulis di kolom komentar YouTube yang saat ini sedang live, atau boleh juga ke WhatsApp-nya UT Radio ya. Nomornya di 0812 1039 2726 dan materi kita adalah tentang perkembangan manusia. Ini belum apa-apa saja rasa-rasanya sudah banyak sekali pertanyaan di kepala saya nih Mbak Erna ya. Tapi akan kemana arah perbincangan kita tentang tema kita hari ini, perkembangan manusia, Mbak Erna? Mungkin sekilas ya, ini secara umum kita nanti akan membahas sekilas saja tentang perkembangan manusia ya, secara umum dari mulai pembentukan janin ya, manusia itu dibentuk, kemudian sampai manusia itu tutup usia. Jadi memang perkembangan itu sepanjang hayat Mbak Eva. Gitu. Oke, wah pastinya menarik. Oke, kita langsung saja deh Mbak Erna, saya udah gemes pengen bertanya dari tadi ya sebetulnya. Saya ingin tahu sebetulnya yang dinamakan perkembangan manusia itu apa? Apakah sama dengan pertumbuhan atau mungkin berbeda? Ada terms yang berbeda, ada konteks yang berbeda antara perkembangan dan pertumbuhan. Silakan penjelasannya Mbak Erna. Oke, terima kasih ya Mbak Eva. Jadi Mbak Eva dan juga teman-teman yang sedang menyimak acara ini, tentunya kalau kita berbicara tentang perkembangan itu secara umum kita berbicara tentang pola perubahan yang terjadi ya di dalam diri manusia. Dimulainya itu adalah pada saat konsepsi atau pembentukan manusia itu sendiri, biasanya kita sebut dengan pembentukan janin ya. Jadi itu ternyata sejak janin itu terbentuk ya, itu juga sudah mulai terjadinya proses perkembangan sampai manusia itu nanti tutup usia gitu ya. Nah kemudian kalau tadi berbicara tentang apa perbedaannya, apa beda atau sama gitu ya antara perkembangan dan pertumbuhan. Nah kalau menurut Santrok, ini beliau ini adalah ahli psikologi perkembangan ya, jadi menurut Santrok, perkembangan juga melibatkan pertumbuhan. Artinya memang antara perkembangan dan pertumbuhan ini berjalan bersamaan, artinya terkait ya. Jadi tidak ada proses perkembangan yang tanpa proses pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan ini biasanya nanti terkait dengan fungsi-fungsi secara psikologis gitu ya. Kemudian pertumbuhan ini nanti lebih ke arah fungsi-fungsi fisiologisnya gitu. Dan juga perkembangan ini sifatnya sistematis dan adaptif ya. Jadi kalau misalnya
seseorang ya, ketika seorang anak ketika dia belajar berbicara tentunya nggak bisa langsung ujuk-ujuk bercerita dalam jumlah yang banyak gitu ya. Maksudnya kayak kita kan udah fasih gitu. Tapi kan belajar dulu, misalnya celotehan dulu, kemudian nanti bisa jadi 1 kata, 2 kata, Betul. sampai bisa bercerita banyak berkalimat-kalimat gitu ya. Nah itu sistematis, prosesnya berkesinambungan dan juga terorganisir gitu. Nah kemudian adaptif tadi adalah memang bahwa perkembangan ini terjadi untuk menghadapi kondisi-kondisi atau permasalahan yang dihadapi seseorang dalam kehidupannya. Jadi contohnya kalau misalnya seorang anak nih ya masih mungkin dia mau menjangkau barang yang agak jauh dari tubuhnya gitu ya, tangannya nggak nyampe ya. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya saya ngambil barang itu. Mungkin dia bisa minta tolong atau dia mungkin bisa mengambil alat bantu yang ada di sekitarnya. Nah inilah yang kemudian dinamakan perkembangan itu adaptif. Terjadi karena memang ada kondisi-kondisi tertentu atau gap ya antara keinginan anak dan juga kemampuan anak itu sendiri. Begitu Mbak Eva. Oke, jadi perkembangan itu sifatnya sistematis dan juga adaptif begitu ya. Dan saat kita mengetahui bahwa perkembangan itu sistematis dan juga adaptif, paling tidak kita jadi tahu apa saja yang harus dilakukan pada setiap proses atau masa perkembangan itu. Betul seperti itu Mbak Erna? Iya betul sekali Mbak Eva begitu ya. Jadi memang pengetahuan minimal untuk seorang pendidik ya, baik itu orang tua maupun guru, itu adalah memahami tentang perkembangan manusia gitu. Dan juga yang tadi harus digarisbawahi bahwa memang proses perkembangan ini berjalan sampai kita tutup usia nanti. Artinya memang berlangsung sepanjang hayat seperti itu Mbak Eva. Oke, ini Eva pernah dengar ya Mbak Erna bahwa perkembangan manusia, tadi juga Mbak Erna sempat mention bahwa sebetulnya dimulainya itu pada saat dijanin begitu ya, pada saat kita masih berada di rahim ibu. Nah, yang dinamakan golden age itu apakah memang saat di rahim ibu ke berapa ribu hari pertama atau seperti apa? Dan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang sekitar yang mendampingi para anak yang memang tumbuh ini, para anak yang sedang berkembang ini seperti apa Mbak Erna? Ya baik ya. Ya, jadi tadi berbicara tentang golden age ya Mbak Eva ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya setiap tahap perkembangan itu ada masa pesatnya dan ada juga masa rentannya Mbak Eva. Jadi kalau kita berbicara bahwa perkembangan itu proses yang tidak pernah berhenti ya sampai nanti kita tutup usia, berarti memang di setiap tahap itu ada masa pesat dan ada masa rentan. Nah, kenapa di dalam usia-usia 0 sampai 3 tahun atau 0 sampai 5 tahun yang sering dikaitkan dengan golden age. Ini memang karena di usia-usia tersebut ya, di sini para ahli mengatakan di usia 0 sampai 3 tahun ya, itu anak-anak memang mengalami perkembangan yang sangat pesat di segala aspek perkembangannya, baik itu kognitifnya, kemudian juga fisik motoriknya, kemudian dalam aspek sosial emosionalnya gitu dan lain-lainnya. Mereka memang mengalami perkembangan yang pesat dalam setiap aspeknya. Jadi memang tadi kembali lagi ya bahwa kita harus memahami ada, kalau kita menyebutnya adalah periode rentang kehidupan ya. Artinya perkembangan itu memang ada rentang-rentangnya gitu, ada episode-episodenya gitu. Yang pertama tadi mungkin sudah disebutkan sama Mbak Eva bahwa memang mulai sejak janin. Nah, sampai kapan ini kita sebut dengan periode prenatal ya. Prenatal ini adalah dari saat janin sampai kemudian bayi itu lahir. Jadi ternyata untuk para ibu ya yang sekarang sedang menyimak ini memang stimulasi ketika Anda hamil mengandung ya itu juga perlu sekali dilakukan ya, karena di situ memang sudah terjadinya proses perkembangan. Kemudian periode berikutnya yaitu adalah periode bayi dan toddler, yaitu dari bayi itu lahir sampai di usia 24 bulan. 2 tahun ya? 24 bulan ya, 2 tahun ya. Betul. Jadi memang kalau di Indonesia ini kita masih mengadopsi konsepsi barat ya. Jadi kita belum memiliki
periode-periode tersendiri gitu ya, karena memang periode rentang kehidupan ini biasanya didasarkan pada budaya setempat atau wilayah tertentu. Nah, kita memang masih mengikuti konsepsi yang dibuat oleh Barat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah periode kanak-kanak awal ya. Ini dari usia 2 tahun sampai di usia 6 tahun. Nah, ini biasanya anak-anak sudah mulai banyak sekali menerima stimulasi ya, baik di rumah maupun mungkin kalau sudah ikut di kelompok belajar ataupun mungkin di taman kanak-kanak pasti sudah menerima banyak sekali stimulasi ya. Kemudian periode kanak-kanak pertengahan dan akhir itu ada pada usia 6 sampai 11 tahun. Kemudian periode remaja ini dari usia 11 sampai mendekati usia 20 tahun, dan periode dewasa awal ini 20 sampai 30 tahunan ya. Kemudian dewasa pertengahan dari usia 30 sampai usia 55 tahun, dan yang terakhir itu adalah periode dewasa akhir atau lanjut usia di atas 55 tahun. Nah, ini kan banyak sekali tadi ya, ada rentang kehidupannya, ada sekitar 8 episode dalam kehidupan kita. Nah, di setiap episode ini kita tuh ada yang namanya kita sebut dengan tugas perkembangan gitu. Jadi misalnya kayak saya gitu ya, sudah pada tahap dewasa pertengahan misalnya, itu tugas perkembangannya yang harus sudah dipenuhi apa aja gitu. Kalau misalnya memang ternyata sudah terpenuhi tugas-tugasnya, berarti sudah memenuhi aspek tugas perkembangan yang memang harus dipenuhi gitu, baik dalam aspek fisik, motorik, sosial, emosional, kemudian juga bahasa, moral, agama, dan lain-lain seperti itu. Begitu Mbak Eva. Oke, waduh luar biasa ya. Baru tahu kalau misalkan saya juga berada di periode dewasa pertengahan nih ya. Artinya kita sama nih Mbak Erna, dan ada tugas perkembangannya sendiri-sendiri pada tiap tahap gitu ya. Artinya di periode prenatal mungkin juga ada, di periode bayi dan toddler juga, apalagi banyak sekali gitu ya, periode kanak-kanak awal, periode kanak-kanak pertengahan akhir, bahkan sampai periode dewasa akhir juga ada tugas perkembangannya, begitu Mbak Erna? Iya, betul sekali Mbak Eva. Jadi kayak kematangan sosial seseorang, kematangan emosional seseorang itu juga memang kan nanti berjalan sejalan dengan pertambahan usia, pengalaman hidup, dan lain-lain. Nanti ada tugas perkembangannya masing-masing, tentunya seperti itu. Oke, berarti sebetulnya ada banyak sekali hal yang bisa dijelaskan saat misalkan orang yang secara fisiologis usianya masuk ke periode dewasa pertengahan misalkan gitu, tapi secara psikologis sudah matang sekali hingga nampak seperti periode dewasa akhir. Itu ada penjelasannya sendiri-sendiri sebetulnya ya Mbak Erna ya. Iya, betul sekali, karena memang untuk mengoptimalkan pencapaian tugas perkembangan dalam setiap tahapan itu, memang seseorang itu kita mungkin mengenal istilah stimulasi, tadi saya sudah sebutkan juga. Nah, ini ada stimulasi-stimulasi yang memang harus dilakukan ya. Kalau misalnya anak-anak, tentu stimulasinya harus direkayasa dari lingkungan dan juga orang-orang sekitarnya. Tetapi kalau misalnya seseorang yang sudah dewasa, tentunya stimulasi itu hadir dari permasalahan kehidupannya Mbak Eva. Jadi kalau semakin, tadi kata Mbak Eva kan, kalau ada seseorang yang usianya mungkin sama-sama kita tapi matangnya lebih matang gitu ya. Nah, itu mungkin karena memang banyak menghadapi permasalahan dalam kehidupannya sehingga kelihatan bijaksana dan lain sebagainya. Jadi memang itu yang kita sebut dengan pembelajaran. Seperti itu Mbak Eva. Oke, ada proses perkembangan antar individu yang pastinya berbeda, dan kita akan bahas mengenai hal tersebut setelah jeda. Mohon izin untuk rehat sejenak Mbak Erna. Dan Eva ingatkan kembali bagi Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, dan pemirsa UT TV dan juga UT listeners, bagi Anda yang punya tanggapan, pertanyaan, atau something that you want to share, boleh banget ya, silahkan tulis di kolom komentar YouTube yang saat ini sedang live, atau silahkan juga WhatsApp ke UT Radio di 0812 10 39 27 26. Saya Fatima Eva dan juga Mbak Erna masih akan kembali menemani Anda di program tutorial radio. So stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi.
Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru. Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. disiplin dan komitmen, agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO, melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing,
Station for all UT listeners, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan program tutorial radio yang pada kesempatan kali ini tengah membahas tentang perkembangan manusia berhubungan dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan kode mata kuliah PAUD 4104 tahun 2022 untuk teman-teman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dan berhubungan dengan teman-teman di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Dan kita juga masih terhubung melalui ruang virtual bersama pengembang materi kita hari ini yaitu Mbak Erna Yanti Nurwidi STMA. Mbak Erna, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih ya Mbak Erna tentang perkembangan manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Erna ternyata ada tahapan-tahapan perkembangan manusia yang memang kita akan alami bersama begitu ya. Kita sudah mengalami masa kanak-kanak gitu ya kalau saya dan Mbak Erna sekarang sudah ada di periode dewasa pertengahan dan insya Allah akan menuju periode dewasa akhir atau lansia gitu ya. Tapi tadi terakhir Eva sempat singgung bahwa ada juga beberapa orang yang pada periode tertentu itu tidak sama gitu kan ya perkembangan emosional atau psikologinya berada di perkembangan periode yang mungkin lebih lambat atau lebih cepat karena mungkin bisa jadi itu semua tergantung pada proses pembelajarannya atau seperti apa Mbak Erna, mungkin ada hal yang bisa di-sharing, silakan. Oke, makasih Mbak Eva. Jadi gini Mbak, untuk proses perkembangan seseorang ini memang berbeda-beda ya satu dengan lainnya. Memang ini yang latah di masyarakat kita itu kan membanding-bandingkan. Nah ini yang nggak benar ya. Jadi karena memang kayak kita melihat ada dua anak ya, memang yang bersekolah di sekolah yang sama, tetapi perkembangannya berbeda. Nah itu memang dalam prinsip perkembangan memang seperti itu. Artinya memang seseorang itu bisa saja melalui proses perkembangannya itu ada yang cepat, ada yang lambat, asalkan dia tidak keluar dari tadi tugas-tugas perkembangan yang memang harus dipenuhinya, maka itu termasuk perkembangan yang normal. Nah itu termasuk dalam beberapa prinsip yang kita harus pahami ya, bahwa ada beberapa prinsip perkembangan, ada 7 di sini, yaitu yang pertama adalah perkembangan itu terjadi sepanjang hayat atau development is lifelong ya. Jadi ini harus dipahami oleh semuanya bahwa proses perubahan sepanjang hidup dalam kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap situasi yang dihadapinya gitu ya. Jadi memang seseorang itu berkembang sejalan dengan situasi yang dihadapinya. Kalau misalnya tadi tergantung dari proses pembelajarannya, oke, benar gitu ya, memang seperti itu. Karena memang ketika distimulasi lebih banyak, anak yang distimulasi lebih banyak gitu ya oleh lingkungannya ataupun oleh pengasuhnya, maka itu akan lebih mengalami perkembangan yang cepat ya daripada anak yang memang tidak distimulasi sama sekali seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita menstimulasi anak-anak kita ya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi. Jadi ada beberapa dimensi yang nantinya akan senantiasa mengalami perkembangan dalam sepanjang proses perkembangan kita ya. Ada dimensi biologis, dimensi psikologis, dan juga ada dimensi sosialnya. Nah ini dimensi ini nanti akan saling terkait ya. Artinya ketika seseorang berkembang biologisnya gitu ya, kemudian dia nggak akan biologis saja yang berkembang, tapi juga nanti dari sisi psikologisnya juga akan berkembang gitu ya. Contohnya misalnya ketika ada anak-anak kita gitu ya, misalnya yang usia-usia remaja begitu, kemudian badannya tuh tubuhnya atletis, atau kalau kita sekarang bilangnya body goal gitu ya, maka secara psikologis maka akan timbul rasa bangga, percaya diri gitu ya. Kemudian dia juga karena lingkungan sosialnya juga memandang dia adalah anak yang populer gitu ya, maka juga itu akan semakin tumbuh ya rasa percaya dirinya. Nah ini berbeda kan pasti dengan seseorang yang mungkin kondisinya tidak seperti itu. Nah ini dimensinya saling terkait memang ya antara tadi biologis, psikologis dan juga sosialnya. Kemudian juga perkembangan ini berlangsung lebih dari satu arah atau multidirectional ya. Jadi artinya di dalam satu waktu tertentu itu mungkin saja terjadi penambahan fungsi dari seseorang atau pengurangan fungsi dari seseorang. Misalnya gini, contohnya ketika
seseorang sudah memasuki tahap dewasa akhir ya, bisa saja secara fisik ya, fisik motorik berkurang gitu, tapi kita tetap sebutnya adalah perkembangan ya. Tetapi mungkin dari sisi sosial emosional ya, mungkin bisa bertambah bijaksana gitu ya, sehingga itu bisa saja terjadi pengurangan ataupun penambahan fungsi dari diri seseorang gitu. Jadi memang berlangsung dalam lebih dari satu arah ya. Kemudian juga yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan juga budaya. Yang ini tentunya berubah sepanjang waktu ya. Artinya ketika ya kita berkaca pada diri kita aja gitu ya, tubuh kita kan juga berubah-ubah ya dalam setiap waktu. Misalnya tadinya, mohon maaf nih ya, bukan body shaming ya, tapi mencontohkan ya, misalnya kalau ada seseorang yang mungkin tadinya dia bertubuh tambun ya, mungkin agak berisi gitu ya, kemudian dia mengetahui tentang kesehatan diet ya, kemudian dia melakukan pola makan, mengatur pola makannya dan lain sebagainya, kemudian berubah tubuhnya, mungkin itu juga akan berpengaruh juga terhadap psikologisnya begitu. Nah ini juga nanti akan contohnya banyak sekali juga ya di dalam kita mengasuh anak-anak kita, misalnya seperti itu, bayi yang mungkin tadinya belum bisa ngapa-ngapain gitu ya, kemudian ketika bertumbuh gitu ya, memiliki keahlian baru gitu ya, maka itu akan berpengaruh juga terhadap kondisi psikologisnya. Kemudian di sini development involves changing allocation of resources ya, jadi perkembangan itu termasuk dalam merubah alokasi dari sumber perkembangan itu sendiri. Artinya gitu ya, individu masih bisa memilih ya untuk mengalokasikan sumber-sumber yang ada. Artinya ketika kita berada di satu tempat ya, kemudian ada waktu ya, kemudian ada lingkungan sosial kita bisa memilih ya untuk kita ingin lebih berkembang di area yang mana gitu ya, kita bisa memilih seperti itu. Kemudian perkembangan ini juga modifiable, artinya bisa direkayasa. Tadi saya bilang ya bahwa memang dengan kita perkembangan itu bisa seseorang, misalnya seorang anak ya, ketika kita stimulasi lebih banyak, dia pasti akan berkembang lebih pesat ya. Nah itu juga berarti menunjukkan prinsip perkembangan itu adalah fleksibel ya. Anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan untuk misalnya membaca dan menulis gitu ya, itu bisa kemudian dilatih ya. Dengan latihan ini mereka maka akan bisa mengikuti atau memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal tersebut ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, itu adalah yang ketujuh, bahwa perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor sejarah dan juga konteks budaya ya. Jadi tentunya di dalam satu keluarga, misalnya dengan keluarga lain, itu dari sisi pengasuhan, kemudian juga dari sisi budaya keluarga, itu akan mempengaruhi terhadap perkembangannya gitu ya. Jadi ada misalnya anak-anak yang usianya sama tapi kematangannya berbeda ya, karena tadi pola asuhnya juga berbeda seperti itu. Nah mungkin itu prinsip-prinsip yang perlu kita pahami ya, sehingga ketika kita menilai sesuatu itu tidak serta-merta nanti ya itu tadi nggak latah ya kayak masyarakat kita gitu. Betul. Ya, membanding-bandingkan satu dengan lainnya. Begitu Mbak Eva. Oke, nah ini saya jadi kepikiran memang betul sekali gitu ya, masyarakat kita seolah-olah punya standar tentang manusia yang prima itu seperti apa gitu ya, yang tingginya sekian, yang warna kulitnya seperti apa, yang hidungnya mancung, matanya bulat dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya secara fisik tidak ada seperti itu, apalagi secara emosional. Masing-masing terpengaruhi oleh banyak hal gitu ya, bisa jadi budayanya, pola asuhnya, kemudian juga karakteristik lingkungannya seperti apa yang nantinya akan membentuk secara psikologis ya, kematangan psikologis si manusia ini seperti apa. Bisa jadi bahkan orang-orang yang masuk ke periode dewasa awal itu tingkahnya masih seperti kanak-kanak gitu ya. Nah, pasti itu terjadi sesuatu yang tidak bisa kita judge gitu ya. Apa sebetulnya yang terjadi dan lain sebagainya, dan tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, berarti sebetulnya proses perkembangan manusia itu tidak bisa disamakan karena semua
terpengaruh terhadap lingkungannya, yang mana lingkungan ini adalah hal yang berkenaan dengan si manusia di awal masa hidup. Artinya awal masa hidup manusia ini sangat menentukan atau punya peran yang sangat besar begitu terhadap bagaimana dia akan bertumbuh di masa-masa yang periode-periode yang berikutnya. Apakah betul seperti itu Mbak Erna, atau mungkin ada hal-hal yang keliru yang bisa diluruskan? Silakan. Ya betul sekali Mbak Eva. Jadi ini juga masih menjadi perdebatan ya di kalangan para ahli psikologi perkembangan ya, mengenai apakah memang perkembangan manusia itu mayoritas dipengaruhi oleh lingkungan atau mayoritas dipengaruhi oleh genetis gitu ya. Itu juga masih menjadi perdebatan. Tapi memang ya kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang memang terjadi di sekitar kita, tentunya dua hal ini antara genetis dan juga lingkungan ini juga sesuatu yang saling terkait ya. Artinya kadang kalau kita mungkin melihat ya bahwa anak yang belajar jalan tapi dia sudah copying atau meniru jalannya seseorang mungkin di antara orang tuanya, entah ibunya atau ayahnya gitu ya, sama persis. Padahal mungkin mungkin melihatnya juga jarang gitu. Jadi kita berpikir mungkin karena genetis juga bisa gitu ya, karena lingkungan juga bisa seperti itu. Nah, sekalian ini juga saya mungkin ingin mengangkat gitu ya tentang isu-isu perkembangan yang hingga hari ini itu masih diperdebatkan Mbak Eva gitu. Jadi tidak ada yang benar ataupun salah gitu ya, tetapi kita mungkin bisa dengan kita mengetahui kita bisa lebih menilai ya mana yang ini dari lingkungan atau ini dari faktor keturunan. Dan yang pertama itu adalah faktor herediter versus faktor keluarga ya. Jadi ini adalah tadi dari faktor genetis atau dari faktor keluarga ya. Nah, di sini beberapa ahli itu pernah melakukan sebuah percobaan ya, dulu tahun 60-an ya. Jadi ada sepasang anak kembar yang kemudian diasuh. Ya mungkin ini juga sering teman-teman dengar ya kalau pernah mengambil mata kuliah ini ya. Ini pernah diasuh di dua keluarga yang berbeda gitu. Genetisnya sama kan, kembar gitu ya. Betul. Kemudian tetapi kemudian bertumbuh menjadi dua pribadi yang cukup berbeda ya. Bahkan ada yang mengatakan memang sangat berbeda gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini membuktikan memang bahwa dua hal ini bisa saja benar ya. Artinya memang karena bisa saja karena genetis, kemudian juga bisa karena faktor keluarga ya. Kemudian isu yang berikutnya adalah perkembangan bersifat aktif dan versus reaktif ya. Nah, jadi ini artinya bahwa memang perkembangan ini bisa aktif, artinya memang seseorang itu ketika memang dia aktif ya mencari stimulasi kemudian merespon stimulasi, maka dia berkembang lebih pesat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa memang perkembangan itu sifatnya reaktif. Reaktif di sini artinya adalah bahwa ketika seseorang itu merespon jadi ketika seseorang tuh diam aja, kemudian ada stimulasi atau ya tadi saya sampaikan stimulasi itu kan sebenarnya gap ya, permasalahan antara keinginan dan kemampuan ya. Jadi kalau misalnya ada gap, kemudian dia merespon atau mereaktif dari stimulasi tersebut, maka terjadilah perkembangan. Jadi ada dua hal tersebut yang kemudian dipahami bahwa sebenarnya seseorang tuh ketika dibiarkan saja dia akan berkembang sendiri gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya memang kita harus melakukan stimulasi karena itu bagian dari pembelajaran, seperti itu ya. Itu isu yang kedua. Kemudian isu yang ketiga adalah kontinuitas dan diskontinuitas gitu ya. Nah, ini adalah isu yang memang mengangkat bahwa perkembangan ini kalau bersifat kontinu artinya dia meliputi proses penambahan yang berangsur-angsur ya. Artinya bisa misalnya tadi misalnya berjalan kan ada prosesnya dulu ya, misalnya merangkak, kemudian dia berdiri gitu ya anak kita, kemudian habis itu melangkah, kemudian baru berjalan beberapa langkah, berlari dan lain-lain. Jadi ada perkembangan yang memang prosesnya tuh berlanjut gitu ya, dan dimulai dari hal yang memang paling bisa dilakukan. Kalau yang diskontinuitas, beberapa ahli yang kemudian memahami bahwa perkembangan tuh bisa aja kok dimulai dari yang pertengahan, misalnya langsung berdiri gitu ya, kayak gitu. Atau mungkin kalau kasusnya bukan fisik motorik ya, mungkin dari sisi emosional ya,
dari sisi sosial emosional, mungkin itu bisa dimulai dari pertengahan, nggak usah dari yang pertama banget gitu, nggak usah dari awal, tapi bisa dari pertengahan sampai ke akhir. Nah itu isu ketiga ya. Kemudian juga isu berikutnya yaitu pengalaman dini versus kemudian ya. Artinya di sini tadi kalau Mbak Eva mengatakan ya bahwa memang pengalaman awal kehidupan seseorang itu menentukan ya. Nah di sini dalam isu ini mengangkat bahwa memang pengalaman awal itu menentukan, tetapi dia bisa ditutupi dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya atau kemudian itu tadi gitu ya. Jadi memang ini masih perdebatan. Tadi saya sampaikan bahwa memang ini isu-isu yang masih ada sampai sekarang ya. Kalau kita berbicara tentang ini ya Mbak ya, trauma ya, itu kan sebenarnya terjadi ya. Maksudnya terjadi misalnya ketika mungkin di masa kecil kita pernah menghadapi sesuatu gitu yang memang sampai sekarang itu belum bisa dihilangkan gitu ya. Tetapi di dalam perdebatan ini itu bisa dihilangkan dengan terapi. Nah ini ya, jadi seseorang yang misalnya mengalami satu fobia tertentu, nah ini bisa dihilangkan dengan pengalaman-pengalaman yang berikutnya atau yang kemudian gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah urutan perkembangan yang sama dan berbeda. Nah ini isu perkembangan ini mengangkat tentang bahwa seorang anak gitu ya itu bisa memiliki sebuah urutan perkembangan yang sama dan juga sekaligus dia bisa memiliki perkembangan yang berbeda ya. Misalnya dia dalam hal proses misalnya membaca ya, seseorang kognitif ya, ini kognitif. Jadi kalau misalnya seorang anak belajar membaca itu urutannya bisa jadi berbeda. Ada yang misalnya dari huruf kemudian 2 huruf ya, ada juga yang langsung kata per kata gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang kelima. Kemudian yang berikutnya adalah kekuatan yang mempengaruhi perubahan perkembangan karakteristik individual dan versus pengaruh kontekstual dan budaya ya. Jadi apakah seseorang itu berkembang tidak terpengaruh dari budaya atau memang terpengaruh dari budaya. Jadi isu ini mengangkat itu. Nah tentunya dalam kehidupan kita ya, karena kita hidup bersosial ya bersama dengan masyarakat, tentu dalam konteks ini kita bisa saja memang perkembangan sosial emosional kita itu dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya di sekitar kita. Nah itu isu-isu ini ya untuk beberapa isu yang saya sampaikan tadi, para ahli itu memang memilih untuk tidak membahas ya, artinya tidak membahas posisi, artinya ada yang setuju, ada yang tidak, tetapi kemudian tidak mengambil posisi ekstrim ya, artinya tidak juga ya artinya pada intinya kembali pada prinsip ya bahwa memang perkembangan itu plasticity tadi ya dan juga modifiable. Jadi memang tidak selalu manusia itu mengalami perkembangan yang sama urutannya, kemudian juga nanti hasil akhirnya juga sama, tidak ya, karena manusia itu memang makhluk yang tadi yang memang sangat-sangat fleksibel seperti itu. Begitu Mbak Eva. Oh, oke. Wah, luar biasa penjelasannya, lengkap sekali. Terima kasih Mbak Erna. Jadi sebetulnya yang bisa dikatakan mempengaruhi perkembangan manusia itu apa saja? Apakah ada waktu di situ yang turut berpengaruh atau seperti apa Mbak Erna? Ya, oke. Jadi untuk apa saja yang mempengaruhi perkembangan manusia, tentunya ada tadi sebenarnya ketika kita ketika mengangkat isu kemudian prinsip tadi sudah sedikit tercetuskan ya bahwa itu faktor-faktor perkembangan ya yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama adalah genetis, kemudian lingkungan dan juga kematangan ya. Jadi seseorang dalam proses perkembangannya sangat-sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini. Kemudian ada juga konteks perkembangan ya. Jadi kalau dalam konteks perkembangan, tentu seseorang itu ketika dia mengalami perkembangan, dia juga akan dipengaruhi oleh konteks perkembangan itu sendiri, yaitu dari keluarga ya. Jadi kalau seseorang yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada keluarga, ketika dia diasuh dari 2 keluarga berbeda kan tentu pola asuhnya berbeda ya. Betul. Jadi itu faktor keluarga, kemudian ada kalau konteks perkembangan ini faktor sosial gitu ya, status sosial,
status ekonominya, kemudian tempat tinggalnya juga akan mempengaruhi seseorang dalam proses perkembangannya ya. Jadi seseorang yang dari status sosial yang ekonomi yang mungkin menengah atau mungkin yang menengah ke bawah itu pasti berbeda juga gitu ya. Dari sisi mungkin percaya diri dan lain-lain. Kemudian ada juga budaya, ini masih masuk dalam konteks perkembangan. Ya, dari sisi budaya itu juga berpengaruh gitu ya, karena tentunya seseorang yang misalnya di misalnya kita ya bangsa Indonesia, kita dibesarkan dalam budaya, misalnya ada yang budaya Jawa, ada juga yang mungkin budaya di sini kan Kalimantan ya, mungkin berbeda cara pengasuhannya itu juga akan berbeda dengan pola perkembangannya. Kemudian yang berikutnya adalah dipengaruhi oleh pengaruh normatif dan non normatif ya, ini juga terkait dengan kondisi sosial masyarakat kita ya, apa saja aturan-aturan yang ada di masyarakat kita. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan seseorang ya. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh waktu ya. Jadi ada periode sensitif atau kritis ya di dalam perkembangan seseorang. Nah, ketika kita berhasil melaluinya gitu ya dengan tugas-tugas perkembangan yang tadi bisa kita penuhi, maka insya Allah kita akan bisa berkembang sesuai dengan tugas perkembangan rentang kehidupan tersebut, itu Mbak Eva. Oke, nah ini kenapa saya tanyakan apakah waktu juga berpengaruh, karena ini pengalaman saya pribadi Mbak Erna. Jadi waktu anak saya usia 18 bulan, saya memeriksakan ke dokter tumbuh kembang dengan niat ingin ngebus berat badannya, karena kok rasanya berat badannya kecil gitu ya, kurang terus ngepas terus. Nah, tapi saat bertemu dokter tumbuh kembang itu barulah saya menyadari bahwa ternyata anak saya bisa dikategorikan gitu ya, bisa dikatakan terlambat bicara atau speech delay. Jadi seharusnya usia 18 bulan itu harus sudah bisa mengatakan paling tidak 20 kata acak gitu ya, antara ini, itu, mama, papa, mamam dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah dilihat oleh dokternya dan di list ternyata hanya ada 3 kata yang mana di situ saya kaget. Artinya sebetulnya manusia itu punya semacam stase perkembangan baku, bahwa di usia berapa paling tidak dia harus bisa apa, di usia berapa lagi dia harus mencapai titik emosional yang seperti apa gitu ya. Walaupun tadi betul juga seperti yang Mbak Erna katakan, semuanya bisa di-boost lagi. Pengalaman yang lama ini bisa ditimpa dengan pengalaman yang baru, artinya ada treatment-treatment khusus yang bisa dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam tanda kutip begitu ya Mbak Erna, atau silakan ada sesuatu hal yang bisa di-sharing? Betul sekali Mbak Eva. Jadi tadi kalau kami menyebutnya adalah tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan nanti mungkin mahasiswa di rumah yang sedang menyimak dan juga kita semua ya, ini bisa mencari ya. Jadi setiap periode itu ada tugas-tugas perkembangan itu yang harus kita penuhi ya. Dari aspek fisik motorik, bahasa, kemudian sosial emosional, kemudian moral agama dan lain-lain, itu ada masing-masingnya juga. Jadi ada semacam tabelnya gitu. Nanti kita mungkin bisa cari ya di sosmed atau di internet ya. Itu bisa dicari dan nanti mungkin kita bisa cocokkan ya dengan diri kita atau mungkin dengan anak-anak kita yang sedang berkembang saat ini, bertumbuh kembang saat ini. Nah, itu bisa apakah memang anak saya ini masih memenuhi ternyata ya, tidak terlambat atau mungkin tidak mengalami penyimpangan perkembangan. Nah, kalau misalnya memang tadi yang disampaikan Mbak Eva ya, bahwa memang dengan kasus itu ternyata ada kekurangan, misalnya harusnya sekian kata tapi baru sekian gitu ya. Nah, itu memang yang dinamakan dengan penyimpangan perkembangan. Penyimpangan perkembangan ini memang harus ditangani oleh profesional ya, artinya memang harus ada terapinya, atau mungkin seorang ibu atau pengasuh atau guru itu memang juga harus mengetahui hal-hal seperti ini gitu, sehingga tidak dibiarkan dan bisa langsung ditangani dengan cepat. Seperti itu ya Mbak Eva ya. Oke, nah kalau anak-anak memang kalau searching tugas perkembangan gitu ya, itu mungkin banyak sekali gitu ya referensinya. Tapi saya bingung juga kalau udah SMA ke kuliah, apakah memang ada tabel perkembangannya sendiri juga yang seharusnya bisa kita ketahui bersama, paling tidak untuk orang tua gitu ya, untuk memantau anak-anaknya apakah sudah masuk ke fase yang seharusnya atau seperti apa? Apakah masih ada seperti itu Mbak Erna? Kalau di internet saya nggak tahu ya, cuman sebenarnya di buku-buku perkembangan ada Mbak. Jadi di buku-buku perkembangan
perkembangan ada. Jadi kalau pas saya kuliah itu ada juga, artinya saya menerima maksudnya perkembangan sampai ke dewasa pun ada. Jadi misalnya kematangan emosional yang seperti apa. Jadi ketika menghadapi situasi tertentu, seseorang misalnya yang sudah dewasa pertengahan itu seharusnya dia masih bisa berfungsi dengan baik ya, minimal untuk dirinya, keluarga, sampai ke masyarakatnya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau yang dikhawatirkan oleh seseorang ya pada saat ini juga ya, misalnya ketika seseorang itu dihantam oleh masalah gitu ya Mbak ya, kemudian tidak matang secara emosional, dia akan mengalami penurunan fungsi, misalnya kayak depresi ya, seperti itu. Nah, itu kan berarti sudah menyimpang dari penyimpangan perkembangan seperti itu. Nah, jadi ada tugas-tugas perkembangan yang memang ya di buku-buku perkembangan, atau mungkin ada juga sebenarnya ya di-share secara bebas yang mungkin bisa kita lihat. Dan mungkin satu hal ya yang saya sangat ingat sekali itu dalam ketika saya menerima materi tentang perkembangan manusia ini adalah bahwa ketika seseorang itu punya PR Mbak dalam stage perkembangan yang sebelumnya, dia nggak tuntas gitu ya, maka tuh dia akan mempengaruhi stage perkembangan yang berikutnya. Misalnya begini, jadi ketika seorang anak dalam perkembangan sosial emosionalnya itu tidak tuntas ya, misalnya di usia 2-6 tahun, seharusnya seorang anak itu kan sudah bisa minta tolong ya, sosial emosional misalnya, minta tolong kepada orang-orang sekitarnya ketika dia membutuhkan pertolongan misalnya seperti itu. Tetapi dia belum tuntas untuk permasalahan itu, maka itu akan mempengaruhi juga stase perkembangan yang berikutnya. Karena setiap stage, setiap tahap itu kita ada, yaitu tadi tugas-tugas yang harus kita penuhi. Kalau misalnya nggak tuntas di satu tahapan, maka itu kayak jadi PR gitu loh, gitu. Nah, makanya harus dituntaskan. Bahkan inilah yang kemudian ya, kalau menurut para ahli yang membuat ada penyimpangan perilaku. Betul. Di saat seseorang bertumbuh berkembang sebagai remaja, ya, kemudian juga dia menjadi seorang yang dewasa, itu juga ketika tidak tuntas di masa-masa perkembangan sebelumnya, maka akan terjadi penyimpangan perilaku. Seperti itu Mbak. Oke, dan bisa jadi kita hari ini dibentuk dari apa yang tugas-tugas apa yang kita terima di masa lalu gitu ya, tugas-tugas dalam tanda kutip tadi. Saya pernah baca di Instagram selewat begitu. Kalau misalkan kita termasuk orang yang saat dilanda masalah lalu kita memilih untuk sendiri, maka dulu saat kita kecil gitu ya, kita sering dibiarkan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada hubungannya juga ya antara kita hari ini dengan kita di masa lalu seperti apa. Ya, betul. Jadi yang perlu, ya betul sekali ya. Jadi apa yang terjadi ketika di masa pengasuhan di awal kehidupan kita itu memang sangat berpengaruh di masa-masa selanjutnya gitu ya. Bahkan tadi kalau misalnya ada permasalahan yang nggak tuntas kan terbawa juga sampai setelahnya gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita berkaca pada kita saat ini, hari ini, itu sebenarnya proses pembentukannya itu lama gitu ya, dan artinya melibatkan banyak sekali pihak. Jadi kalau saya pribadi sih berterima kasih kepada orang-orang yang memang membentuk kita sampai hari ini gitu ya Mbak Eva ya. Orang tua kita, kemudian juga guru-guru ya, kemudian juga teman-teman kita ya, walaupun mungkin ada dulu ketika proses tuh kayak berat gitu ya, tapi mungkin ketika sekarang kita merasakan itulah proses dari hasil dari proses perkembangan yang kita lalui seperti itu. Oke, ada banyak proses yang dilalui dengan rasa tidak nyaman, tapi alhamdulillah hari ini kita tumbuh kesadaran bahwa semuanya membentuk kita hari ini begitu ya, Mbak Erna. Terima kasih penjelasannya Mbak Erna. Mohon izin untuk rehat sejenak, kita akan kembali di segmen berikutnya. Dan bagi Anda UT listeners, saya dan Mbak Erna masih akan kembali menemani Anda, so stay tune terus di UT Radio Open Education Station for All. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas Terbuka, lebih dari 37 tahun, selalu siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh.
Mbak Sri, aku seneng banget loh, seneng banget. Akhirnya aku kesampean Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean iki dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu, universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana? Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat. Diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini. Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itik alabio menjadi ikon khas kota ini dan menjadi monumen patung itik alabio yang terkenal sebagai maskot kota Almuntai atau Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terus Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan program tutorial radio yang tengah membahas tentang perkembangan manusia berhubungan dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan kode mata kuliah PAUD 4104 tahun 2022 untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PG PAUD ya, dan masih juga hadir di ruang virtualnya UT Radio Mbak Erna Yati Nurwidi STMA yang merupakan pengembang materi untuk materi pada kesempatan kali ini. Luar biasa ya, ngobrol-ngobrolnya seru sekali. Dan Mbak Erna, saya ingin tanya, saya nggak tahu deh Mbak Erna pernah nonton filmnya atau enggak. Tadi kan Mbak Erna menjelaskan tentang development is modifiable gitu, artinya bisa dimodifikasi gitu ya, bisa dibentuk, bisa didesain. Ada satu film judulnya Salt, pemerannya adalah Angelina Jolie, di mana dia sebetulnya jadi Intel ya Mbak ya? Betul, jadi Intel, dan dari sejak kecil, mungkin dari sejak bayi gitu ya, dikumpulkan dengan anak-anak lain dari seluruh dunia, dididik untuk menjadi seorang Intel, dididik menguasai berbagai macam bahasa, kemudian dididik dengan strategi-strategi khusus peperangan begitu ya. Artinya memang
apabila praktik seperti itu ada di dunia nyata, itu bisa terjadi, Mbak Erna, atau sebetulnya itu hanya fiktif saja gitu kan ya, tidak ada praktik semacam itu. Tapi paling tidak yang ingin saya tanyakan adalah apabila kita mendidik satu anak manusia dengan purpose tertentu gitu ya, itu sebetulnya bisa, sangat bisa, atau sebetulnya tidak bisa. Silakan Mbak Erna untuk menjawabnya. Ya, baik. Oke, menarik banget ya. Itu saya juga pernah nonton filmnya Mbak Eva. Seru sekali ya. Seru banget. Nah, jadi untuk tadi ya, development is modifiable ya. Jadi memang perkembangan itu memang bisa direkayasa, tapi tentunya itu ada pagar-pagar yang memang harus kita ketahui ya. Artinya tadi kalau misalnya berkaca pada film yang diceritakan itu ya, maksudnya apakah memang anak-anak itu secara sosial emosionalnya memang bisa seperti itu tanpa orang tua misalnya ya, kayak gitu kan. Di dalam film tersebut kemudian dicekokin berbagai macam ilmu, skill gitu ya, kemudian mereka harus dewasa sebelum waktunya misalnya kayak gitu. Nah, itu tentunya itu hanya terjadi di dalam film aja gitu ya Mbak ya, karena di dalam kehidupan nyata pasti ada permasalahan perkembangan ketika kita tidak menyesuaikan stimulasi itu dengan tahapan perkembangan yang sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau punya tujuan tertentu nih terhadap anak kita atau anak didik kita gitu ya, biar dia bisa jago matematika ya, kemudian kita kalau bahasa sekarangnya mendrill banyak sekali soal-soal, kemudian rumus-rumus gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian itu nanti akan terjadi misalnya memang ya seseorang anak ini menikmati, itu nanti kan kembali lagi ya, kalau misalnya memang seseorang itu menikmati prosesnya, maka tidak akan terjadi penyimpangan perkembangan. Tetapi kalau misalnya memang ada sesuatu yang dipaksakan, kemudian tidak menikmati, seorang anak itu tidak menikmati prosesnya, maka yang ada tadi ada penyimpangan perkembangan. Misalnya secara kognitif oke gitu ya, cerdas banget gitu ya, tetapi secara sosial emosional mungkin dia masih kurang dan lain sebagainya. Mungkin bisa, kalau sekarang yang cukup didebat oleh beberapa ahli itu adalah juga misalnya kayak kelas akselerasi ya Mbak ya. Nah, ini kelas akselerasi. Nah, ini juga kan masih menjadi perdebatan kita ya, bahwa apakah memang itu ada manfaatnya gitu ya, atau memang sebenarnya malah mungkin itu merenggut masa-masa perkembangan anak remaja ya, yang harusnya mungkin mereka berkembang di sisi sosial emosionalnya gitu ya, tapi kemudian dipaksakan dalam sisi kognitifnya seperti itu. Jadi itu juga tetap harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Ada yang bisa gitu ya, ada yang tidak gitu. Dan memang karena nggak sama, perkembangan itu nggak sama, kita juga harus melihat kasuistis gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang mungkin IQ-nya sekian gitu ya, dia punya kemampuan kognitif yang sangat bagus, mungkin bisa distimulasi dengan stimulasi yang banyak gitu, sehingga perkembangan kognitifnya pesat ya. Tetapi untuk yang misalnya modal awal kognitifnya mungkin tidak terlalu baik gitu ya, maka itu hanya akan semacam pemaksaan aja begitu Mbak. Kasihan anaknya ya Mbak Erna. Ya betul, jadi sangat kasuistis, namanya juga manusia ya, artinya kita nggak bisa menyeragamkan. Prinsip yang penting harus diingat juga dalam stimulasi itu adalah manusia itu berbeda-beda ya, atau ada yang namanya individual differences ya, itu jadi ada perbedaan individu yang memang harus diperhatikan oleh semua pendidik yang ada di sekitar anak-anak ya, artinya di orang tua maupun guru ya, itu nggak boleh menyamakan, untuk teknis mengajarnya juga nggak sama mungkin antara satu dengan yang lainnya. Dan di mata kuliah ini juga ada Mbak Eva nanti ya, tentang individual differences yang akan kita bahas juga di dalam mata kuliah ini. Wah, itu pasti seru juga tuh ya, sama dengan perbincangan hari ini. Mbak Erna, mohon izin kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah menyapa di kolom komentar. Ada Cynthia Cynthia hadir dan menyimak dari UPBJJ UT Bandung. Terima kasih Bandung. Kemudian Derin hadir dan menyimak dari UPBJJ UT Kupang. Terima kasih Kupang, ini penonton setia sekali
sekali ya. Kemudian ada Yeni Santi dari UPBJJ UT Samarinda, ada Fitri dan Roy Santi yang juga hadir dari Kutai Kartanegara. Kemudian ada Slamet Maya Negara hadir katanya ya. Kemudian ada Dwi Lestari Supriyati dari UPBJJ UT Semarang hadir dan menyimak. Terima kasih Semarang. Selain itu ada Kusri Asih juga dari Semarang, ada Hardianti dari Jawa hadir. Kemudian ada Naufal Nizar, Puji Astuti dari Sepaku hadir. Terima kasih Sepaku sudah hadir. Kemudian ada Moon Pipani 23 yang hadir, terima kasih. Dan juga ada Siti Rohma dari PG PAUD UPBJJ UT Bandung, terima kasih sudah hadir. Dan ada satu pertanyaan Mbak Erna dari Cynthia, izin Bu, apakah perkembangan fisik manusia dapat berpengaruh pada pertumbuhan psikologi manusia tersebut? Silahkan untuk dijawab Mbak Erna. Oke, ya, terima kasih. Ini Cynthia tadi dari Bandung ya Mbak? Betul ya? Oke, selamat siang yang di Bandung. Ya, ini tadi pertanyaannya adalah apakah pertumbuhan fisiologis berpengaruh terhadap psikologis ya? Ya, tadi sudah dijelaskan juga di awal ya bahwa memang antara pertumbuhan dan perkembangan ini saling terkait ya. Artinya pertumbuhan fisiologis itu berkaitan sekali dengan perkembangan psikologis seseorang ya. Jadi ketika contohnya adalah misalnya ketika seseorang tadi bentuk tubuhnya itu mungkin tidak terlalu ya tidak sempurna, artinya mungkin dia termasuk pada anak yang berkebutuhan khusus ya. Ini juga pasti berpengaruh terhadap psikologisnya, perkembangan psikologisnya terkait dengan kognitifnya, mungkin juga terkait dengan motoriknya tentunya ya. Kalau misalnya kita berbicara motorik kan, misalnya seorang anak yang ya dianugerahi kekurangan misalnya di dalam organ geraknya seperti itu ya, mungkin itu bisa saja berpengaruh terhadap motoriknya. Mungkin dia tidak bisa menggunting secara sempurna ya, itu berpengaruh. Kemudian juga terhadap sosial emosionalnya itu berpengaruh, tetapi lebih bisa kalau misalnya sosial emosional itu lebih bisa kita tadi modifiable ya, artinya seorang anak misalnya dengan kekurangannya, tentunya kekurangan fisiologis misalnya ya, itu mungkin akan terjadi minder dan lain sebagainya secara emosionalnya, tapi kita itu bisa lebih memodifikasi, merekayasa itu, menstimulasi supaya anak-anak kita tidak minder ya, dengan memberikan skill-skill yang berguna untuk kehidupannya seperti itu. Jadi tentunya sangat berpengaruh. Tetapi sebagai seorang pendidik kita juga harus memotivasi ya, artinya memotivasi anak-anak kita, anak-anak yang tentunya memiliki kekurangan dalam hal fisiologis itu tetap bisa berkembang secara baik ya, baik itu dari sisi sosial emosionalnya, kemudian juga dari sisi moral agama maupun bahasa dan lain-lainnya. Seperti itu Mbak. Oke, ini kita sebagai wanita juga saya merasakan ada momen-momen di mana kita tuh nggak habis-habis kenalan sama tubuh begitu ya. Dari mulai misalkan awal kehamilan, saya mulai dari angka sekian berat badan, kemudian mau melahirkan itu naik 14 kilo, setelah itu keluar bayi, kata orang langsung turun berat badannya paling tidak 3-4 kilo, ternyata masih segitu aja, malah cenderung naik. Belum lagi setelah itu turun jauh sekali. Ini kayak nggak habis-habis kenalan sama tubuh begitu ya. Tapi secara emosional juga kan kita belajar bagaimana, kalau dulu pada saat berat badan sekian kita bisa lari kencang, kalau sekarang saat berat badan udah lebih naik begitu ya, udah nganan berat badannya udah nganan, kita nggak bisa lari lagi, ya sudah, kita olahraganya jalan kaki. Lebih belajar juga tentang keikhlasan, menerima dan lain-lain. Tapi mungkin ada juga yang ngotot, aduh kok saya justru jadi begini, malah berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan lain sebagainya. Di situ juga berpengaruhnya ya Mbak Erna. Ya, betul sekali, betul Mbak Eva. Jadi tadi perubahan fisiologis kita itu sangat berpengaruh terhadap psikologis kita, kondisi, kalau orang sekarang bilangnya kondisi hati kita ya, gitu ya, gimana terhadap cara menerima
diri kita ya. Kalau perempuan kan penerimaan kita terhadap tubuh kita sendiri itu memang ya kita harus mencintai diri kita sendiri. Betul. Kan seperti itu. Jadi love self itu memang betul adanya dan harus seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang kemudian ya rekan-rekan yang di luar sana ya yang kemudian merasa tidak bersyukur gitu ya dengan apa yang sudah diberikan. Nah itu juga nanti akan malah justru akan terjadi menghambat perkembangan kita selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Wah, tidak terasa sudah 1 jam lamanya kita ngobrol-ngobrol, Mbak Erna. Terima kasih. Terakhir saya ingin memberikan kesempatan untuk Mbak Erna memberikan kesimpulan dari bahasan kita kali ini tentang perkembangan manusia. Silahkan. Ya, baik rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, tentunya hari ini kita sudah bersama-sama ya belajar tentang psikologi perkembangan anak, terutama terkait topik kita yaitu perkembangan manusia. Tentunya dengan kita memahami perkembangan manusia, rentang perkembangan manusia dan juga apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia, kita bisa menjadi seorang pendidik yang lebih bijaksana lagi ya, untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak kita, memberikan peluang untuk mereka belajar untuk mencapai tugas-tugas perkembangan yang ada di setiap rentang kehidupan mereka. Tetap semangat dan tentunya semoga teman-teman di bulan Ramadan ini saya juga ingin menyampaikan tetap semangat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih Mbak Eva, ini langsung ditutup. Silakan. Ya, langsung ditutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Eva yang atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Mbak Erna Yanti Nurwidi STMA yang sudah menjadi pengembang materi kita untuk kesempatan kali ini di tutorial radio. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita untuk Mbak Erna sendiri dan juga untuk seluruh yang menyaksikan. Sehat-sehat selalu Mbak Erna dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam untuk teman-teman di UPBJJ Samarinda. Ya, terima kasih Mbak Eva. Baik, UTA listeners dan juga pemirsa UTA TV, itulah tadi perbincangan kita dalam program tutorial radio tentang satu tema yang menarik sekali, yaitu perkembangan manusia bersama pengembang materi kita hari ini, yaitu Mbak Erna Yanti Nurwidi STMA. Berhubungan dengan mata kuliah psikologi perkembangan anak dengan kode mata kuliah PAUD 4104 tahun 2022. Untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, program studi PG PAUD. Saya Fatima Eva, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program tutorial radio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.